Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bapak Supri untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menjelaskan mengenai salah satu proyek tugas akhir mengenai prediksi harga mobil. Kami mengangkat topik ini dengan beberapa pertimbangan, namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kevin Moses Waleleng dengan NIM 2108561100. Kemudian selanjutnya Mario dengan NIM 210856159. Nama saya Eketut Adenje Ditya dengan 3 NIM terakhir 101. baik. Industri otomotif merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat dinamis dan kompetitif. Dalam upaya membuat keputusan yang lebih baik penjualan maupun pembelian, mobil memerlukan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga mobil. Teknologi kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan artificial intelligence dapat memberikan solusi yang efektif dalam memprediksi harga mobil berdasarkan berbagai fitur yang relevan. Permasalahannya, harga mobil yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti merek, model, jenis bahan bakar, aspirasi, jumlah pintu, tipe bodi, dan sistem penggerak. Mengingatnya banyak variabel yang harus dipertimbangkan, prediksi harga yang akurat menjadi sesuatu yang sangat kompleks dan memerlukan analisis yang mendalam. Tanpa sebuah alat bantu yang memadai, proses ini dapat memakan waktu dan berpotensi menghasilkan sebuah estimasi yang kurang akurat. Tujuan dari pengembangan sebuah sistem ini yaitu yang pertama untuk membantu penjual atau pembeli dalam menentukan harga yang wajar untuk sebuah mobil berdasarkan fitur-fitur yang dimilikinya. Kemudian meningkatkan efisiensi dan akurasi proses evaluasi harga mobil. Kemudian mengurangi subjektivitas dan ketidakpastian dalam penentuan harga mobil. Berikut merupakan flowchart dari metode pelaksanaan yang kami lakukan. Yang pertama, kami mengumpulkan data, kemudian kami melakukan pre-processing data, lalu dari processing data itu kami melakukan modeling, lalu kami melakukan evaluasi modelnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Albert. Baik, saya akan jelaskan mulai dari sini. Pada bagian pengumpulan data sendiri, kami menggunakan Library Pandas yang merupakan salah satu library dari Python yang menyediakan struktur data dan analisis data yang mudah digunakan. Kami menggunakan Pandas untuk mengimpor data dari file carprice.assessment.csv dan kemudian menganalisis serta memahami struktur data yang terdapat dalam file tersebut. Pada bagian pre-processing data, terdapat pembersihan data yang untuk menghapus duplikasi, menangani nilai yang hilang, kemudian ada transformasi data yang mengubah kategori menjadi numerik, dan normalisasi dan standarisasi. Kemudian ada penanganan outlier, menggunakan metode statistik seperti z-score untuk menemukan harga atau jarak tempuh yang tidak biasa. Penanganannya sendiri menghapus atau menyesuaikan data yang ekstrim. Yang keempat, ada pembagian data, yaitu membagi dataset, misalkan data menjadi set pelatihan dan pengujian, misalnya 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Yang kelima, ada pembuatan fitur, membuat fitur yang baru, menambahkan fitur yang baru yang berguna seperti umur mobil dari tahun pembuatan, ada penskalan fitur, mengubah fitur yang sangat skewed seperti harga dengan transformasi logaritmik. Yang keenam, ada pencampuran data, mengacak urutan data, seperti mengacak urutan data untuk memastikan model tidak belajar pola urutannya. Pre-processing data ini memastikan data siap digunakan untuk pelatihan model, prediksi harga mobil dengan akurasi dan kinerja yang lebih baik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adian. Baik, untuk tahap modelingnya itu, pemodelan data merupakan proses yang melibatkan pembersihan dan transformasi data, eksplorasi melalui analisis deskriptif dan visualisasi, pembagian dataset menjadi data latih dan data uji,
pemilihan algoritma yang sesuai, pelatihan model, evaluasi kinerja menggunakan metrik yang relevan, dan tuning hyperparameter untuk optimalisasi, serta validasi silang untuk memastikan generalisasi, implementasi model ke lingkungan produksi dengan monitoring berkelanjutan, serta interpretasi dan penyampaian hasil untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, pada tahap modeling ini, kita memilih algoritma pemodelan yang paling sesuai, seperti regresi linear berdasarkan karakteristik data kita. Kemudian, kita akan melatih model kita dengan data pelatihan dan menguji performanya menggunakan data pengujian. Kita juga akan melakukan tuning hyperparameter untuk mengoptimalkan kinerja model kita. Next. Nah, berikut merupakan flowchart dari pre-processing yang kita lakukan. Yang pertama itu ada pengumpulan data, kemudian menghapus duplikasi, lalu menangani nilai yang hilang, kemudian mengonversi data kategori menjadi numerik, kemudian normalisasi dan standarisasi, lalu identifikasi dan penanganan outlier, dan yang terakhir itu pembagian data menjadi data training dan data testing. Nah, selanjutnya. Nah, berikut merupakan flowchart dari modeling sistemnya. Yang pertama itu memilih model regresi linearnya, kemudian membagi data menjadi training dan testing, kemudian melatih model dengan data training, lalu mengevaluasi model dengan data testing, kemudian mengevaluasi metrik kinerja menggunakan MAE, RMSE, dan R-square. Kemudian akan dicek apakah kinerja itu memuaskan. Jika tidak, maka akan menyetel hyperparameter dan kembali ke melatih model. Nah, jika kinerja memuaskan, maka akan menyimpan dan mengimplementasikan model tersebut. Selanjutnya. Nah, kemudian terdapat algoritma regresi linear. Nah, regresi linear ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen atau tergantung dan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas. Nah, dalam konteks prediksi harga mobil, variabel dependen ini merupakan harga mobil, sedangkan variabel independen bisa berupa fitur-fitur mobil seperti nama mobil, jenis bahan bakar, aspirasi, jumlah pintu, tipe bodi, dan sistem penggerak. Regresi linear sederhana melibatkan satu variabel independen, sedangkan regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel independen. Next. Kemudian yang terakhir itu melakukan evaluasi. Nah, kita akan mengevaluasi model berdasarkan metrik evaluasi yang relevan, seperti mean square error atau MSE, R-square, dan lain-lain. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa model kita dapat memberikan prediksi yang akurat. Selanjutnya, untuk tahap selanjutnya akan melakukan penjelasan terkait implementasi programnya. Tolong. Baik, untuk yang pertama, seperti biasa kita melakukan import library yang kita gunakan seperti Pandas, NumPy, Seaborn, dan Matplotlib. Kemudian kita membaca dan memahami datanya, lalu kita memahami juga struktur data yang kita gunakan. Di bawah ini ada contohnya dari data yang kita gunakan. Ada beberapa fitur seperti car body, drive wheel, wheelbase, fuel system, horsepower, dan lain-lain. Baik, ke bawah. Baik. Di sini kita akan menghilangkan simbol-simbol yang ada, atau kita mengecek dulu data yang bisa digunakan, seperti apakah ada nilai yang di-sign null atau tidak. Kemudian bawah. Kemudian kita masuk ke data cleaning dan data preparation. Di sini kita mengubah atau kita mengkategorikan menjadi car name, seperti car name atau company name-nya itu kita kategorikan seperti itu. Lalu misalnya kita juga mengecek setiap katanya apakah ada yang benar atau ada yang salah. Misalnya dari kata Mazda
yang menggunakan simbol X, kemudian kita ganti menjadi yang benar seperti menggunakan Z. Lalu selanjutnya kita mengecek apakah ada kata-kata yang duplikat atau tidak. Dan kita mengecek simbol-simbol pada kata itu agar menjadi kata yang murni gitu. Baik, selanjutnya visualisasi data akan dijelaskan oleh teman saya Albert. Baik, pada visualisasi data dapat dilihat sini ada car price distribution plot dan car price spread yang dapat dilihat pada tabel di bawah. Jadi pada tabel di atas itu plot terlihat miring ke kanan, yang berarti sebagian besar harga dalam dataset rendah di bawah 15.000. Dan terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata dan median distribusi harga. Titik tersebar jauh dari rata-rata yang menunjukkan variasi tinggi dalam harga mobil, yaitu 85% dan harga berada di bawah 18.500, sedangkan 15% sisanya berada di antara 18.500 dan 45.400. Kita masuk ke tahap visualisasi categorical data. Dapat dilihat sini pada tabel di bawah ini, perusahaan mobil Toyota tampaknya menjadi pilihan favorit pada orang-orang. Kita melihat jumlah mobil berbahan bakar gas lebih banyak daripada jumlah bahan bakar mobil yang menggunakan diesel. Sedan adalah tipe mobil yang paling disukai. Karena kita lihat pada simboling dengan harga, terlihat bahwa nilai 0 dan 1 pada variabel simboling memiliki jumlah baris yang tinggi, artinya mobil-mobil ini paling banyak terjual. Mobil-mobil dengan simboling -1 cenderung memiliki harga tinggi sebagai rating risiko asuransi yang baik. Namun terlihat bahwa mobil dengan simboling 3 memiliki rentang harga yang mirip dengan simboling -2. Terdapat penurunan harga mobil dengan simboling 1. Kemudian kita dapat lihat pada diagram histogram berikut ini. Tipe mesin OHC tampaknya menjadi tipe yang paling disukai, dan tipe mesin OHCV memiliki rentang harga tertinggi meskipun dia OHCV hanya memiliki satu baris data, sedangkan OHC dan OHCF memiliki rentang harga yang lebih rendah. Kemudian kita lihat pada tabel di bawah ini, mobil merek Jaguar dan Buick tampaknya memiliki harga rata-rata yang tinggi. Mobil dengan bahan bakar diesel memiliki harga rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan mobil yang menggunakan bahan bakar gas. Mobil dengan jenis hardtop dan comfortable memiliki harga rata-rata yang lebih tinggi. Kemudian kita lihat lagi pada tabel histogram di bawah ini. Variabel door number tidak berpengaruh banyak terhadap harga, tidak ada perbedaan signifikan antara kategori-kategorinya. Terlihat mobil dengan sistem aspirasi turbo memiliki rentang harga lebih tinggi dibandingkan dengan mobil sistem aspirasi standar, walaupun ada beberapa nilai tinggi di luar jangkauan interkuartif. Kita lihat pada histogram engine location. Terdapat sedikit data point untuk kategori engine location sehingga sulit untuk membuat kesimpulan yang kuat. Jumlah silinder yang paling umum adalah 4, 6, dan 5. Meski mobil dengan 8 silinder memiliki rentang harga tertinggi. Sistem bahan bakar MPFI dan 2 BBL adalah yang paling umum. MPFI dan IDI memiliki rentang harga tertinggi, namun terdapat sedikit data untuk kategori lainnya, sehingga sulit untuk membuat kesimpulan yang bermakna dari data tersebut. Terdapat perbedaan signifikan dalam kategori drive wheel. Sebagian besar mobil dengan harga tinggi cenderung menggunakan RWD atau rear wheel drive. Kemudian kita mengubah data menjadi berupa data numerikal. Car weight dan car length dan car weight nampaknya memiliki korelasi positif dengan harga. Car height tidak menunjukkan tren yang signifikan dengan harga. Kita lihat pada diagram di bawah ini lagi. Engine size, bore ratio, horsepower, dan wheelbase tampaknya memiliki korelasi positif yang signifikan dengan harga. CTMPG dan high QFI nampaknya memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan harga.
Kita masuk ke step 4 yaitu deriving name fitur. Di sini pada driving name itu kita membuat suatu variabel baru yang terdapat yaitu full company, city mpg, dan high mpg. Kan kita masuk ke beforehand analysis, dapat dilihat di sini fitur baru pada full economy dengan harga. Kesimpulannya, full economy memiliki korelasi negatif yang jelas dengan harga yang dan signifikan. Kemudian kita lihat pada car range dan average price. Mobil-mobil dengan harga tinggi cenderung memiliki sistem penggerak RWD atau rear wheel drive dengan sistem bahan bakar EDI atau MPVI. Berikut ada daftar variabel signifikan setelah analisis visual. Dan kita lihat diagram pair plotnya pada cars LR berikut. Baik, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dian. Baik, ke bawah, Pak, bisa. Nah, untuk bagian dummy variables ini akan mengubah kategori yang bernilai kategori itu menjadi suatu angka-angka. Kemudian setelah dirubah menjadi suatu angka-angka akan dilakukan seleksi fitur menggunakan Pearson correlation. Nah, di mana di sini menggunakan threshold 0,5. Nah, jika fitur itu memiliki korelasi kurang dari 0,5 dengan harga mobil itu, maka fitur itu tidak akan digunakan. Lanjut. Nah, setelah seleksi fitur itu akan dilakukan data splitting menjadi data training dan data testing, yang dimana data trainingnya ini berukuran 70% dan data testingnya ini berukuran 30%. Kemudian setelah data splitting akan dilakukan scaling atau normalisasi, di sini menggunakan min-max scaler dari sklearn. Kemudian lanjut. Nah, di sini untuk modelnya ini menggunakan kelas multiple linear regression yang dibangun sendiri, yang dimana terdapat beberapa metode untuk melatih model, menguji model, dan membuat prediksinya. Nah, metode forward ini berguna untuk menghitung prediksi serta menghitung loss menggunakan metode square error. Kemudian, metode update weights ini berguna untuk memperbarui bobot menggunakan aturan gradien menurun. Bobot ini diperbarui berdasarkan turunan dari fungsi loss yang sudah tersedia. Kemudian metode train ini berguna untuk melatih model dengan data X dan target Y selama beberapa epoch yang ditentukan. Nah, di sini bobot diinisialisasi dan diperbarui setiap iterasi. Hasil akhir dari metode ini adalah bobot yang terlatih, loss selama pelatihan, dan jumlah epochnya. Kemudian metode test berguna untuk menguji model yang telah dilatih dengan data uji yaitu X-test dan Y-test. Metode ini akan menghasilkan prediksi dan loss untuk data uji. Kemudian terdapat metode predict yang dimana berguna untuk membuat prediksi untuk sampel data baru menggunakan bobot yang telah dilatih sebelumnya. Nah, terakhir terdapat metode plot loss yang dimana berguna untuk memplot grafik loss terhadap jumlah epoch untuk visualisasi proses pelatihan. Lanjut. Nah, setelah membuat kelasnya di sini menginstance dari kelas tersebut, membuat objeknya, kemudian melakukan training menggunakan metode train sebelumnya yang sudah didefinisikan. Kemudian untuk mencari loss ini bisa mencari rata-rata yang dimana loss itu dijumlahkan dibagi dengan panjangnya. Nah, kemudian terdapat grafik dari plot loss ini, jadi semakin banyak iterasinya atau epochnya maka lossnya juga semakin turun. Nah, lanjut. Nah, setelah melakukan data training juga dilakukan mengetes data baru dengan data testing, yang dimana jika kita mengetes data baru itu mendapatkan hasil harga mobil itu sebesar 6.238. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan tutur kata, kami ucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih.